bersama-sama dan nyatakan seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan kehidupan bersama-Mu. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan, saya mudah hambanya Pastor Yonatan, ku kan bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu, jadikanku bencana-Mu, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara mulai berbahasa roh. Oh ya rala batiki ya rala basiki ya rala bala bala. Ya rala batiki ya rala bala 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 bala. Oh ya rala batiki ya rala bala bala bala. Oh ya rala bala 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 bala. Oh siki ya rala bala 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 bala. Oh ya rala batiki ya rala bala 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 bala. Oh ya rala bala 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 bala. Shiki ya rala bala bala bala. Ya rala batiki ya rala basiki ya rala bala. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Sekarang Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi kami. Apa yang salah dalam tingkah laku, ucapan, pikiran kami. Kami mohon biar kiranya firman-Mu memperbaharui kami Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah yang sakit lewat firman-Mu. Kalau ada dari antara umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Kami mau sambut firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya hamba-Mu Tuhan Yesus jauh ada di belakang salib-Mu. Dan hanya Engkau yang terlihat ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Yang datang lebih rame dari tadi pagi, tapi suaranya saya dengar tidak lebih banyak dari yang tadi pagi. Sekali lagi shalom. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sarapan. Ya, gitu ya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Jonathan Lumban Raja, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah menikah, saya punya 2 anak. Dan sekarang saya sedang menggembalakan di Harapan Indah. Di GBI Cornerstone Harapan Indah. Selama ini saya melayani dan tinggal 7 tahun di Timor Leste. Bapak Ibu saya pernah dengar Timor Leste? Tahu ya? Luar negeri rasa Indonesia. Nah, itu Timor Leste. Ya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi Ibu Gembala yang telah mengizinkan saya di tempat ini untuk melayani.
Tuhan memberkati juga seluruh pengerja dan pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh dibuka slide yang saya sudah siapkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang be champion. Jadilah pemenang. Bilang kanan kirimu, jadilah pemenang. Jadi pemenang. Kemarin sebelum kita memasuki tahun 2023 ini, presiden kita loh, dia ngomong kayak gini, tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Kalau yang ngomong cuman sekelas Pak RT, kita bisa nggak percaya, betul gak Pak? Betul toh? Kalau Pak RT yang ngomong, Pak RW, ya ngomong apa sih Pak? Gitu loh. Tapi ini yang ngomong siapa? Presiden. Tapi saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang di dalam Tuhan ada pemeliharaan yang sempurna. Hari ini kita mau belajar dari seorang pribadi yang mengalami kegelapan dalam kehidupannya, tetapi dia berhasil melewatinya dan dia jadi pemenang. Mari kita buka firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 11, klik ayat 1, 2, dan 3. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, ayat 3 kita bersama-sama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ayat 2. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan di sana berkumpullah kepadanya saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah dengar kisah ini berkali-kali atau mungkin sudah baca berkali-kali. Tapi saya yakin pagi hari ini akan dapat satu nilai yang luar biasa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kisah hari ini tentang Yefta. Siapa itu Yefta? Klik pada bagian berikutnya. Ada satu fakta tentang Yefta yang saya catat di bagian ini. Pertama Bapak Ibu Saudara, Yefta dicatatkan dalam ayat pertama sebagai seorang prajurit. Tema bulan ini gereja kita adalah prajuritnya Tuhan. Yefta dicatatkan dalam Alkitab bukan prajurit biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab mencatatkan dalam ayat pertama, dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan seorang pria yang macho. Ya, seorang pria yang badannya tinggi besar macho, mungkin sama seperti Pak Yonatan ini. Nah, Pak Yonatan tinggi besar. Badannya besar, bagus. Dalam bahasa Inggris terjemahannya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagian fakta yang tadi coba lihat. Nah, tahu Bapak Ibu Saudara, faktanya setiap kali ada musuh yang menyerang Gilead atau orang Israel, yang maju pertama ialah Yefta. Ada yang ganggu nih, kaumnya dia, yang maju pertama siapa? Yefta. Oh lu gak tahu siapa gue ya? Lu macem-macem lah ganggu keluarga gue. Yefta yang pertama maju. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat ayat pertama. Yefta yang adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, ayat 1, perhatikan yang saya garis bawahi. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Alkitab bahasa Indonesia terlalu sopan. Karena orang Indonesia orangnya sopan. Ya, sopan-sopan. Kalau kita lihat terjemahan yang lain, tahu Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang terjemahan yang lain dia tulis kayak gini. Yefta adalah anak seorang, maaf ya, pelacur. Coba yang bagian faktanya, klik bagian fakta. Kenapa Alkitab sampai menuliskan kata tetapi dia anak seorang perempuan sundal? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara tahu faktanya orang Israel itu orang yang sangat rasis. Orang Israel tidak boleh, kaum Israel tidak boleh berbicara
dengan kaum yang lain. Makanya waktu Yesus ada di sebuah sumur di daerah Samaria, Yesus ngobrol dengan seorang perempuan. Itu kan hal yang sangat tabu, hal yang sangat aneh. Nah, di bagian ini Bapak Ibu Saudara dikatakan kayak gini, di ayat 1. Tetapi ia seorang anak perempuan sundal. Nah, dalam terjemahan yang lain lebih kasar tahu Bapak Ibu Saudara. Yefta adalah seorang anak perempuan sundal, pelacur kafir. Mungkin kalau pelacurnya Kristen gak apa-apa. Paham Bapak Ibu Saudara? Udah pelacur, kafir lagi. Jadi double nih kesalahannya nih. Lihat Bapak Ibu Saudara, fakta yang kedua, sekalipun Yefta hidupnya baik, sekalipun Yefta hidupnya luar biasa, sekalipun Yefta jasanya sangat banyak untuk kaum Gilead, tapi itu tidak menampik, tidak menghilangkan status dia yang lahir dari seorang perempuan sundal. Fakta yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Fakta yang ketiga, ternyata Yefta adalah orang yang tertolak. Tertolak dari siapa? Bagian yang ketiga, tertolak dari keluarganya. Ayat 2, saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Istri Gilead yang sah melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau, baca, 2-3 engkau, sebab engkau anak dari perempuan lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Yefta ditolak. Setelah ditolak apa yang terjadi? Yefta diusir dari rumahnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kalau kita ditolak oleh tetangga kita, it's okay. Ditolak oleh teman main kita, teman nongkrong kita, it's okay. Tapi ini yang tolak Bapak Ibu siapa? Keluarganya yang tolak. Keluar kau dari rumah. Kau anak dari perempuan lain. Bapak Ibu Saudara. Yang keempat. Fakta yang keempat. Yefta tinggal di Tanah Top. Tahu Tanah Top Bapak Ibu Saudara? Tanah Top itu adalah sebuah daerah di Israel. Daerah yang sangat amat kering. Tandus. Di situ kumpul bersama dengan Yefta para penjahat dan hidupnya merampok. Tahu dari mana, Pastor? Ayat 3 saya baca. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di Tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Lihat Bapak Ibu Saudara. Dari keempat fakta yang terjadi dalam kehidupan Yefta ini. Ada hal yang manis, tetapi lebih banyak hal yang pahit yang terjadi atas kehidupan Yefta. Begitu beratnya kehidupan Yefta, Bapak Ibu Saudara. Orang yang hidupnya baik, orang yang hidupnya berjasa bagi kelompoknya, ternyata itu tidak dihargai. Saya nggak tahu apa yang terjadi kepada Bapak Ibu Saudara masing-masing. Mungkin kau pernah alami atau mungkin sekarang sedang alami sama seperti Yefta. Ternyata apa yang kita perbuat, ternyata apa yang kita kerjakan gak dihargai, gak diterima, gak dapat terima kasih, malah dipandang sebelah mata, atau malahan kita dikucilkan dan diusir. Pada faktanya Bapak Ibu Saudara, orang model seperti Yefta ini gak akan berhasil hidupnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Satu, Yefta tinggal di lingkungan Yahudi, lingkungan Israel yang sangat amat rasis. Gak boleh itu menikah dengan maaf ya, dengan pelacur. Gak boleh itu. Sehebat apapun Yefta, masa lalunya selalu dilihat oleh keluarganya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Lihat ya, dari kisah ini kita tangkap. Orang selalu menilai hidup kita dari apa? Dari masa lalu. Oh, orang model kayak Yefta ini gak mungkin berhasil. Apakah model seperti Yefta ini punya masa depan? Oh, jelas enggak.
Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara yang punya anak. Satu kali ada laki-laki namanya Yefta datang ke rumahmu. Mau lamar anak Bapak Ibu Saudara. Anak perempuanmu. Kira-kira model kayak Yefta ini kita terima gak? Nggak? Oh jelas. Enggak. Kenapa? Kita ini kan bibit bebet bobotnya kita cari tahu. Siapa mamanya, siapa bapaknya, kerjanya apa, sukunya apa, agamanya apa, rumah bapaknya ngontrak atau udah rumah sendiri. Kan begitu orang Indonesia. Betul atau benar? Betul ya Bapak Ibu Saudara? Orang model kayak Yefta ini gak mungkin berhasil Bapak Ibu Saudara. Pasti madesu. Pasti hidupnya susah. Lihat Bapak Ibu Saudara. Jasanya begitu banyak. Jasanya begitu besar. Tetapi tidak dihargai oleh keluarganya. Tidak dihargai oleh kaumnya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara alami hal seperti ini. Saya mau bilang gak perlu khawatir. Bilang kanan kirimu gak perlu khawatir. Amin. Gak perlu khawatir. Kenapa? Coba lihat bagian berikutnya. Klik. Arti nama Yefta itu diambil dari bahasa Ibrani yang artinya Yifta. Yang berarti Allah membukakan. Manusia coba tutup pintu. Kalau Allah yang buka, siapa yang sanggup? Ada amin. Kalau manusia yang coba jatuhkan kita, tapi kalau tangan kita dipegang oleh Allah, siapa sanggup jatuhkan? Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara. Yefta, orang coba hancurkan hidupnya. Malah di ayat 3, Yefta Bapak Ibu Saudara dicatatkan apa? Waktu dia diusir, dia tinggal di komunitas. Komunitasnya apa? Komunitas para perampok. Makanya orang model kayak Yefta gak akan ada masa depannya. Karena apa? Anak pelacur. Diusir keluarga. Kumpulnya sama siapa? Sama penjahat. Wes pasti gak ada masa depannya. Pasti gak ada masa depannya. Makanya saya bilang kayak gini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada masalah, kita ada persoalan, jangan lari ke tempat yang lain. Bapak-bapak kalau ada masalah jangan ambil bir. Jangan ambil rokok. Biasa ngerokok satu batang. Ini satu slop. Oh. Kita pikir setelah kita minum, setelah kita ngerokok, masalah selesai. Pusing kepala tidur. Buka mata masalah selesai. Enggak. Ternyata apa? Batuk-batuk. Disuruh rongsen, paru-paru udah bolong. Bukan hilang masalah, tapi tambah masalah. Maka saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara. Ikut Yesus itu enak. Yang setuju bilang amin. Ikut Yesus itu enak Pak. Kita ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan kasih kita kekuatan. Manusia coba hancurkan hidup kita. Manusia tolak kita. Manusia gak hargai apa yang kita kerjakan. It's okay Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya ngomong kayak gini. Makanya kita jangan berharap sama manusia. Ayo kita berharap sama Tuhan. Amin. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya dan memandang kepada Allah, kita akan terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Apa arti nama Yefta? Allah membukakan. Coba bilang kanan kirimu, Yifta buat hidupmu. Yifta buat hidupmu. Tadi kan OL nyanyi tuh. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikan. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan
yang terbaik, turut pahit hidupnya Yeftah, getis susahnya hidupnya Yeftah. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu gak, nanti kita akan lihat bahwa Tuhan gak pernah biarkan Yeftah seorang diri. Hari ini mungkin pahit kehidupanmu, mungkin hari ini susah kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Dengar, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan gak pernah biarkan kita. Coba lihat bagian berikutnya. Ada bukti pembelaan Tuhan kepada kehidupan Yeftah. Ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Top. Kesusahan mereka lawan Bani Amon, mereka jemput Yeftah. Ayat 6. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita alami seperti apa yang Yeftah alami, kita mau tolong atau enggak? Hah? Yeftah jasanya begitu luar biasa. Apa yang dia lakukan buat kaumnya luar biasa. Ada orang ganggu kaumnya, dia yang maju berperang. Lu senggol, gua bacok, kata Yeftah gitu. Kalimat orang Jakarta. Tapi ternyata apa yang dikerjakan oleh Yeftah tidak dihargai oleh kaumnya. Sekarang setelah dia diusir, mereka kesusahan, mereka datang kepada Yeftah lagi. Dan mereka minta tolong. Kalau Bapak Ibu jadi Yeftah mau tolong atau enggak? Hah? Kalau saya jadi Yeftah jelas saya tidak mau tolong. Saya terus terang saja Bapak Ibu Saudara. Logika manusia pasti berbicara tidak akan menolong. Tidak akan menolong. Tapi apa yang Yeftah lakukan? Ayat 7. Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku waktu kamu terdesak? Dulu lu susah, gua tolong. Dulu lu susah, gua bantu. Waktu hidupmu enak, kau usir aku. Kau maki aku. Sekarang hidupmu enak, sekarang hidupmu susah lagi, kau cari saya. Itu kata-kata Yeftah di ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pakai kalimat yang sederhana. Dulu susah, saya tolong. Waktu enak, saya diusir. Sekarang susah cari saya lagi. Pernah alami kayak gini Bapak Ibu Saudara? Pernah? Atau sekarang sedang mengalaminya? Hah? Coba saya lihat dulu wajah-wajah yang penuh dengan masker. Hah? Atau ada pelakunya di sini yang kayak gitu? Di sini nggak ada Pak Pendeta. Di luar sana sini banyak. Amin. Bapak Ibu saya lihat. Kalau saya jadi Yeftah, saya terus terang saya nggak mau tolong. Ini bicara soal apa? Soal daging, lukanya begitu dalam. Dihina, anak pelacur. Dihina, tidak akan dapat warisan. Ditolak, diusir. Udah gitu dia tinggal di komunitas penjahat. Kira-kira kalau di komunitas penjahat, dapat nasihatnya apa? Yang jahat atau yang baik? Pasti yang jahat. Saya ada masalah, saya datang di komunitas penjahat. Teman-temannya pasti ngomongin, udah kita sikat aja keluarga lo. Lihat ya Bapak Ibu Saudara, 2 minggu ini negara kita kan dihebohkan dengan perbuatan anak-anak remaja yang begitu nekat gara-gara satu berita, dia sikat orang lain. Toh? Gak usah saya sebutkan lah ya, pasti sudah paham. Baru kemarin rekonstruksi kemarin malam. Kalau kita ada masalah, jangan lari ke orang yang salah Bapak Ibu Saudara. Halo? Tapi larilah kepada Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi Pak dengar, jangan lari kepada minum-minuman.
Jangan lari ke perempuan lain kalau engkau punya masalah. Aduh Pak, kalau saya cerita sama istri saya Pak, saya bukan terima penghiburan. Saya terima makian dari istri saya. Makanya ibu-ibu mulutnya juga harus dijaga. Ini yang gak jawab, pelaku atau korban? Lihat ya Bapak Ibu Saudara, jangan lari kepada dunia, tapi larilah kepada Tuhan. Waktu kita datang lari kepada Tuhan, di situ kita dapat perlindungan. Amin. Lihat pada bagian berikutnya. Perhatikan pada bagian berikut, ayat 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ayat 9 dengan saya, 2, 3. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Ayat 10, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang lihat Bapak Ibu Saudara. Apa tadi arti nama Yefta? Lihat Bapak Ibu Saudara, dari orang yang ditolak, dari orang yang dihina, kalau Tuhan yang bukakan, Tuhan angkat hidupnya. Halo? Kalau Allah yang di pihak kita, siapa lawan kita? Yang setuju bilang amin. Siapa lawan kita? Permasalahannya kayak gini. Allah selalu pasti di pihak kita. Tapi kita di pihak Allah atau enggak? Betul atau benar Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berharap sama manusia Pak, kita pasti kecewa. Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu saya kasih tahu satu rahasia. Ya. Suamimu pun itu tidak bisa diharapkan. Tuh kok pendeta tahu? Karena memang cenderung Bapak Ibu Saudara, waktu kita berharap sama manusia, manusia pasti kecewakan. Contoh siapa? Petrus. Gak usah jauh-jauh. Yesus punya murid berapa? Dari 12 berapa yang paling dekat? 3. Siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang paling dekat siapa? Petrus. Petrus berkhianat gak sama Yesus? Berkhianat. Maka dengar pada bagian ini, manusia cenderung mengecewakan. Manusia cenderung pasti melukai. Ada di sini yang tidak pernah terluka akan sesamanya? Ada? Angkat tangannya. Kalau ada silakan maju gantikan saya khotbah. Ya ada. Saya pun pasti pernah mengecewakan orang lain, sadar ataupun tidak sadar. Tapi Bapak Ibu Saudara dengar, hari ini harus jadi momen kita gak boleh lagi berharap sama manusia. Belajar hari ini berharap hanya kepada Tuhan. Yang tolak Yefta siapa sih? Hah? Apakah tetangganya Yefta? Bukan Bu, yang tolak dia itu siapa? Keluarganya. Keluarganya yang tolak. Kalau tetangga yang tolak kita, it's okay. Lu siapa sih? Tapi yang tolak ini siapa? Keluarga yang paling dekat. Udah ditolak, yang terjadi apa? Diusir lagi. Jadi kalau kita bisa selidiki hatinya Yefta Bapak Ibu Saudara, begitu pahit yang terjadi dalam kehidupan Yefta. Begitu terluka hatinya. Tapi lihat di ayatnya yang ke-9 tadi. Coba buka ayat 9. Perhatikan. Waktu Yefta diminta tolong oleh orang-orang Gilead untuk menolong kembali mereka. Tapi lihat ayat 9. Perhatikan. Ada satu sikap yang Yefta tunjukkan kepada kita. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan, perhatikan. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku.
maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Perhatikan kalimat ini. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Hari itu Yefta sadar Bapak Ibu Saudara. Yefta mengerti bahwa selama ini apa yang dia telah perbuat, yang dia telah kerjakan selama ini itu karena kebaikan Tuhan. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara seberapa hancurnya kehidupan kita. Tidak peduli seberapa susahnya kehidupan kita. Harus selalu kita taruh di pikiran dan di hati kita. Semua yang telah kita nikmati. Baik itu senang ataupun susah. Itu semua kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini mungkin hidupmu susah Pak, Bu. Jangan kita bilang sama Tuhan, Tuhan gak ada. Percuma aku beribadah. Percuma aku ke gereja. Percuma aku melayani. Gak ada pertolongan Tuhan. Hati-hati dengan ucapan. Halo. Amin. Hari ini mungkin orang coba tutup pintu-pintu. Mungkin bisnismu dibikin susah. Mungkin orang-orang bilang gini. Mungkin Bapak Ibu ada yang jadi sales. Jangan ambil barang dari dia. Jangan. Barang yang dia jual itu expired. Orang mungkin boleh jelek-jelekin kita. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Yesus, Yifta terjadi dalam kehidupanmu. Apa tadi arti Yifta? Allah membukakan. Yifta buat kehidupanmu Pak. Yifta buat kehidupanmu ibu-ibu. Yifta buat usahamu. Makanya buka pintu, buka toko pagi-pagi. Masuk ke kantor, mau bekerja, bilang sama diri kita. Yifta buat usahaku. Amin. Karena kalau kita berharap sama manusia, kita pasti kecewa. Lihat pada bagian ini. Dalam satu waktu Yefta ditolak, diusir, dikucilkan. Tapi dalam waktu yang cepat juga Tuhan angkat hidupnya. Halo, mau tetap percaya pada Tuhan? Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu. Coba taruh tangan kananmu di dadamu, katakan, ku percaya. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku. Yang terbaik seturut kehendak. Amin. Pasti ada pertolongan Tuhan, Bu. Gak selamanya hidup kita orang-orang percaya susah. Wah, gak ada amin. Mau terus-terus susah? Dengar bagian ini. Tidak selamanya kita orang-orang percaya hidupnya susah. Kacau. Tidak selamanya kita orang percaya hidupnya susah. Gitu dong. Tetap percaya sama Tuhan. Ayo tetap. Saya cerita ya, saya 7 tahun di Timor Leste. Tadi saya ngobrol sama bapak-bapak pengerja. Saya sampaikan. Saya di Timor Leste Bapak Ibu saya itu negara orang. Orang pikir kita ini, orang Indonesia ini penjajah. Karena kan dulu ya ada kasus-kasus itulah, Bapak Ibu saya paham. Jadi waktu kita datang orang tuh gak suka sama kita. Orang berpikir kita ini, aduh yang jelek-jelek. Saya melayani 7 tahun Pak, Bu. Sebagai pendeta full time, tidak ada usaha kami. Tuh, satu kali waktu saya melayani di sana, hidup kami nih, aduh, tadi saya ngobrol sama bapak-bapak, kalau hitung persembahannya jemaat, maaf kata ya, aduh kasihan. Karena dari 100% jemaat yang saya layani, 95%-nya itu orang lokal. Dari 100% jemaat, 80-85% itu orang kelas bawah.
bukan menengah. Kelas bawah kerjanya apa? Petani, nelayan, jualan di pasar. Jadi tahu persembahan mereka apa Bapak Ibu Saudara? Setiap hari datang ke rumah kita. Antar sayur, antar sawi, antar kangkung. Paling enak antar apa? Ayam kampung. Benar. Paling enak antar apa? Antar ikan. Tapi saya selalu bilang kalau mereka datang bawa ayam kampung, jangan waktu mereka hidup. Harus dalam keadaan yang sudah siap dimasak. Saya nggak tega potong ayam. Kalau makan ayam saya tega. Tadi dikasih soto ayam. Saya tega tuh. Kalau suruh potong saya nggak tega. Nah tahu Bapak Ibu Saudara, saya melayani di sana bukan dalam keadaan yang wah enak, nyaman, AC dingin. Enggak Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan yang tidak nyaman. Tapi saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saya memandang kepada Tuhan bahwa berkat yang paling sempurna itu bukan di dunia ini yang kita akan terima. Tapi di sana, di surga. Amin. Jadi hari ini mungkin hidupmu susah Pak, Bu. Jangan mengeluh. Bilang kanan kirimu jangan mengeluh. Amin. Belajar percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan. Coba klik bagian berikutnya, perhatikan bagian ini, lihat. Perhatikan bagian ini. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di waktu Yefta ada masalah, waktu Yefta alami kepahitan yang begitu luar biasa. Yefta bawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu saya kalau ada masalah kemana? Ke bar, ke Holy Wings. Anak muda, kemana? Makan, ada kalau orang lagi stres makan terus. Kalau ada masalah apa? Tidur sepanjang hari. Bawa segala perkara hidupmu ke hadapan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Karena waktu kita datang sama Tuhan, kita terima kekuatan. Amin. Segala perkara. Yang kencang. Di dalam memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Amin. Ku tetap percaya. Bawa sama Tuhan lupa. Jangan kalau ada masalah ya Pak di kantor. Bawa ke rumah maki-maki istri. Istri mungkin lagi pakai daster siapin makanan. Dimaki dia diem begini. Dia diem Pak, dia luka Pak. Kalau stres di jalanan. Jangan bawa ke rumah maki-maki anak. Kata-katain anak gitu loh. Hina-hina anak. Anak lagi diem sambil pegang mainannya. Kenapa bapak gue ini? Halo? Ada gak pelakunya di sini? Ada yang nengok-nengok gitu. Saya gak mau duduk. Halo? Jadi ada masalah Pak di kantor, di usahamu, bawa ke hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan, ketemu masalah gak stres. Saya kasih tahu ya. Orang yang terbiasa hidup dekat dengan Tuhan, ketemu masalah gak stres. Coba pandang sebelah kanan dan sebelah kirimu. Itu wajah stres atau enggak? Hah? Saya tahu kalau orang stres, dari mana? Dari salamannya. Tadi pagi saya cerita. Saya tahu, saya melayani jemaat udah lama. Kalau Bapak Ibu Saudara stres, kadang pagi-pagi kan kalau saya ke gereja saya salam-salaman. Kalau tangannya basah dan wajahnya gak senyum, pasti lagi stres. Coba tes kanan kirimu salam, coba salam. Lagi basah gak tangannya? Hah? Oh ada ya, ada ya? Ada.
Orang yang terbiasa duduk diam di bawah kakinya Tuhan, ketemu masalah nggak stres, Bu. Tapi orang yang tidak terbiasa duduk diam di bawah kaki Tuhan, ketemu masalah, omongannya biasanya manis, tapi jadi sekarang apa? Jadi pahit. Kalau ngomong apa? Ketus. Saya berdoa biar kiranya itu bukan kita di tempat ini. Amin. Amin. Iya memang bukan saya Pak, kalau di gereja mah saya baik Pak. Di luar gereja baru Pak saya kumat. Kalau gitu Bu, Ibu tinggalnya di gereja aja. Toh, nanti minta sama Bugem, sediain satu kamar gitu. Supaya jadi orang baik terus. Oh kamarnya nggak ada. Halo Bapak Ibu Saudara, belajar dekat dengan Tuhan. Ya, bawa segala perkara itu ke hadapan Tuhan. Pasti kita kuat hadapinya. Kita nggak stres. Tadinya Bapak itu ya, waktu masih muda, wah happy banget. Tapi setelah menikah punya anak 3, waduh mukanya nggak pernah senyum. Rambutnya dari banyak jadi sisa sedikit. Gak usah mandang-mandang. Gak usah lihat ke depan gitu. Gak usah. Yo, jadi jangan stres. Yang setuju bilang amin. Coba klik bagian berikutnya, perhatikan. Apa pesan Injil yang bisa kita tangkap Bapak Ibu Saudara? Perhatikan, hanya karena kasih karunia Allah, apa yang dianggap manusia tidak layak dan pantas, menjadi layak dan pantas oleh karena anugerahnya. Kita ini hidup karena kasih karunia Tuhan loh. Hari ini hidupmu baik Bapak Ibu Saudara, itu anugerah Tuhan. Terus terang, kalau orang nilai kita, orang mungkin jengkal hidup kita. Sama seperti Yefta. Hidup Yefta dijengkal oleh keluarganya malah. Yang jengkal siapa? Keluarganya sendiri. Wah hidupmu gak ada nilainya. Kamu anak pelacur. Pelacur kafir lagi. Kalau mau pelacur Kristen dong. Contoh ya. Sorry kalau kalimat saya agak kasar. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Yang di sini kok gak jawab ya? Allah yang saya sembah dan Bapak Ibu Saudara sembah. Itu Allah yang hidup. Dia gak biarkan kita jatuh dan tergeletak. Setuju? Amin. Hari ini kita hidup, keadaan kita baik. Itu kasih karunia Tuhan Pak. Makanya jangan ada yang sombong. Bilang kanan kirimu jangan sombong. Kalau Tuhan udah tolong, tetap rendah hati Pak. Jangan dulu waktu susah, rajin ke gereja. Hidupnya mulai baik. Tuhan lihat, wah anakku setia ya. Tuhan berkati pelan-pelan. Wah pelan-pelan hidupnya mulai naik. Wah hidupnya mulai bagus. Dari naik motor, tiba-tiba punya mobil. Mobilnya 1, wih beranak cucu jadi ada 2. Ada 3. Wah setelah keadaannya baik, lupa sama Tuhan. Lupa ibadah. Itu orang yang bohat. Bohat tahu? Orang yang tidak tahu diri. Apapun keadaan kita harus selalu ingat bahwa hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Klik bagian berikutnya. Perjalanan hidup Yefta itu sama seperti perjalanan hidupnya Kristus. Kenapa saya bilang sama Bapak Ibu Saudara? Yefta dia hidup ditolak oleh keluarganya. Yesus pernah gak ditolak? Pernah. Ditolak di mana? Di Nazaret Yesus ditolak. Padahal Yefta Bapak Ibu Saudara sudah banyak berbuat yang baik untuk kaumnya. Tetapi akhirnya apa? Yefta diusir dan ditolak. Yesus sudah lakukan kesembuhan, mujizat sepanjang pelayanannya. Tapi waktu Yesus datang ke kampungnya sendiri, ternyata apa? Ditolak juga. Malahan Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus akhirnya apa? Mati di atas kayu salib. Yefta diusir sama juga.
dan tinggal di tempat yang tidak semestinya. Sama seperti Yesus. Yesus yang gak semestinya mati di atas kayu salib, tapi dialami itu. Orang berpikir waktu Yesus ada di atas kayu salib, kalah. Habis. Tapi perhatikan pada bagian ini. Lihat, coba buka. Pandanglah salib Kristus. Di situ kita menemukan kemenangan sejati. Satu kali ada seorang pendeta yang dihubungi. Coba bro sambil pet yang kita dipakai ya. Satu kali ada seorang pendeta di Messenger di Instagramnya oleh seorang anak perempuan. Dengar bagian ini akan saya tutup. Anak perempuan ini usia 15 tahun. Dia punya adik usia 13 tahun. Hanya terpaut 2 tahun. Nah satu kali anak perempuan ini Messenger Pak Pendeta. Dia bilang kayak gini, Pak Pendeta, dia kasih emotik gini. Doakan mama saya. Pak Pendeta jawab, kenapa mamanya? Mama saya sakit kena COVID-19. Pak Pendeta jawab, kasih emotik. Didoakan artinya. Tahu Bapak Ibu Saudara? Setelah 2 minggu kejadian itu, anak ini lapor Pak Pendeta. Pak Pendeta, anak ini kirim emotik kayak gini. Nangis sama ada emotik batu nisan. Mama rip. Mamanya udah gak ada. Turut berduka cita, kata Bapak Pendeta. 1 bulan setelah kejadian itu, anak ini Messenger lagi Bapak Pendeta. Dia Messenger lagi, Bapak Pendeta nangis, dia kasih kirim emotik nangis. Doakan papa saya. Doakan papa saya. Papa saya sakit. Bapak Pendeta jawab, sakit apa nak? Sakit COVID lagi. Kurang lebih 1 minggu setelah itu Bapak Ibu Saudara, anak ini cerita lagi sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, papa rip. Lihat ya, dalam kurun waktu 2 bulan, anak itu menjadi yatim piatu. Lihat Bapak Ibu Saudara. Bapak Pendeta tanya nih sama anak itu. Nah sekarang kamu tinggal bagaimana? Tinggal sama siapa? Papa mamamu udah gak ada. Papa mamamu udah dipanggil oleh Tuhan. Anak itu jawab kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Pak Pendeta, 2 bulan sebelum mama pergi, papa mama pergi. Papa mama sudah wariskan kepada kami sebuah warisan. Wah, Bapak Pendeta kan pikir, wah ini pasti warisannya toko atau pabrik. Atau apa? Asuransi jiwa. Tahu Bapak Ibu Saudara? Anak ini jawab, 2 bulan sebelum papa mama pergi, kami dibaptis. Kami dibaptis. Papa mama selalu bilang, untuk kami percaya kepada Tuhan. Makanya saya bilang kayak gini Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara punya anak. Gak ada harta yang paling berharga di dunia ini yang bisa kita turunkan selain rasa takut akan Tuhan. Uang, deposito bisa habis Bu. Kan kejadian 2 minggu ini seorang anak pejabat itu. Sampai akhirnya satu kementerian dicek. Gara-gara satu anak yang tidak bisa mengelola apa yang menjadi milik orang tuanya. Betul kan? Kalau orang tidak punya rasa takut akan Tuhan, dia gak punya hikmat. Orang yang gak punya hikmat gak bisa kelola keuangan dengan baik. Makanya kemiskinan akan datang. Tapi lanjut pada bagian berikutnya. Satu kali sang anak duduk di ruang tamu. Di ruang tamu mereka, dia duduk, di depannya ada foto mereka satu keluarga berempat. Dia duduk, dia nangis, dia lihat foto itu. Dia nangis terus. Nangis terus. Makin dia lihat foto itu, dia tutup matanya, dia nangis terus. Dia kangen papi maminya. Dia kangen banget. Tahu anak gadis ini nangis terus sampai matanya bengkak.
adiknya datang ke dia. Ce, ngopo nangis terus Ce? Sedih ya Ce ya? Papi mami gak ada ya Ce, kita jadi berduaan dong ya Ce. Udahlah Ce, jangan nangis terus Ce. Anak perempuan itu gak jawab, cuma nangis saja. Cuma satu yang dia jawab, Cece kangen papi mami. Dipeluklah cecenya itu sama adiknya yang laki-laki, dipeluk. Tahu Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sangat menakjubkan. Mereka lagi mandang foto keluarga di depan mereka, di tembok itu. Adiknya ngomong kayak gini, Ce, coba pandang lebih tinggi Ce. Lihat lebih atas Ce. Tahu ada apa di paling atas? Ada salib Tuhan. Jadi ada pajangan salib di atas foto keluarganya. Coba pandang di atas Ce. Coba pandang lebih tinggi Ce. Papi mami udah ada di sana Ce. Sudah sama Tuhan. Sekarang kalau kita ada masalah, dengar Bapak Ibu Saudara, dengar. Jangan fokuskan matamu hanya kepada masalah hidupmu. Habis waktumu Pak, begitu Pak. Habis waktumu cuman buat mandang masalahmu. Berjam-jam, berhari-hari, stres pikirin masalah. Sampai asam lambung naik. Tapi pandang lebih tinggi Pak. Pandang lebih tinggi. Pandang salib Kristus. Salib bukan lambang kekalahan, tapi salib lambang kemenangan. Lewat salib itu kita terima anugerah Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Masalah hidup apa yang Bapak Ibu Saudara sedang gumuli. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, dengar. Pandang lebih tinggi. Pandang lebih tinggi. Tuhan pasti tolong hidup kita. Amin. Kalau sebelahmu istrimu, kalau sebelahmu suamimu, pegang tangan dia. Tuhan pasti tolong kamu Pak. Pegang, jangan pegang istri orang Pak, salah. Pak Pendeta ini kan udah sedih, kenapa Pak Pendeta ngeluh? Ayo pegang istrimu. Kalau sebelahmu anakmu, pegang anakmu. Bilang sama sebelahmu, bilang sama pasanganmu, bilang sama anakmu, Tuhan pasti tolong kita. Saya jomblo Pak, taruh tangan kananmu di dadamu. Jomblo pun dipelihara Tuhan kok. Bapak Pendeta nih, saya sudah sedih tapi Tuhan bikin aja. Taruh tangan kananmu di dadamu, bilang, Tuhan pasti tolong hidupku. Amin. Bisa kayak gini. Dengar, prajuritnya Tuhan, dia nggak stres hadapi masalah. Dia ketemu masalah dia makan. Oh betul. Ini kan Pak Tentara nih. Ketemu masalah bukan mundur, maju. Dia makan itu masalah. Ya nggak tahu, saya ini bahkan semua yang berkaki 4 saya makan. Cuman masalah saya makan. Semua yang bersayap saya makan. Gitu juga dengan kita. Ayo, pandang Allah. Pandang salib Kristus. Di situ ada kemenangan. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Tuhan pasti tolong kita. Hari ini kita datang dalam keadaan yang susah. Tapi kita pulang dengan kemenangan. Ya. Mungkin Bapak Ibu saya datang dengan keadaan yang lemah. Kau pulang dengan kekuatan yang baru. Jadi kita ketemu masalah, kita ketawa. Kenapa ketawa? Bukan gila. Tapi kita lihat pertolongan Tuhan gak pernah masuk akal. Amin. Yang gak pernah dipikirkan, gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar. Itu Tuhan sediakan. Amin. Tuhan pasti tolong Bapak Ibu Saudara. Ayo bangkit berdiri. Suami istri, kalau dudukmu jauh-jauhan, ayo sekarang pindah.
Ayo 1 menit ini pindah. Cari istrimu, istri yang sah. Ya. Ayo, saya mau berdoa buat suami istri. Saya mau berdoa buat suami istri. Kalau Bapak Ibu Saudara datang sendirian, buka tanganmu 2. Ada anakmu, pegang tangan anakmu. Ayo gandengan tangan sambil diangkat tangannya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Sambil tetap bergandengan tangan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik. Terima kuasa Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan bukakan berkat-berkat-Nya. Tuhan tolong hidupmu. Terima, terima. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima, terima, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiara laba 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 laba, oh kiara laba 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 laba, oh kiara laba tekera laba kiara laba, kiara laba 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 laba, kiara laba 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 laba, oh kiara laba 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 laba. Kami terima anugerah Tuhan yang besar pagi hari ini. Apa yang ditutup oleh manusia, Tuhan sanggup bukakan. Kami mau terus pandang Engkau Kristus. Kami mau terus arahkan mata hati kami melihat salib-Mu yang besar ya Bapa. Oh Tuhan Allah yang hidup, ampuni kami kalau kami tidak setia ya Bapa. Tapi ajar kami Tuhan untuk terus percaya bahwa Engkau pasti tolong dan pelihara kami. Sekarang Tuhan, sembuhkan umat-Mu yang sedang sakit. Sakit kepala, sakit pinggang, sakit leher atau apapun itu juga. Darah Kristus sembuhkan umat-Mu. Ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang belum punya anak, dalam nama Yesus Tuhan berikan kepadamu
seorang keturunan yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau berkati Ibu Gembala di tempat ini ya Bapak. Seluruh staf, para pelayan Tuhan, Tuhan berkati. Gereja ini Tuhan yang memberkati ya Bapak. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah manis untuk nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara tetap bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Memberkati aku berlimpah-limpah, tak berpeluang karena-Mu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Mari kita arahkan tangan kepada hamba Tuhan yang masih muda tapi Tuhan pakai luar biasa. Dia adalah putra dari Pak Sahalan Nainggolan, ketua BPD kita. Menjadi generasi penerus yang mungkin jadi ketua BPD juga gitu ya. Amin. Mari arahkan tangan kepadanya dan kita berdoa supaya Tuhan Engkau kembalikan berkat berlipat kali ganda ya Tuhan untuk Jonathan, dan Tuhan Yesus pakai dia sampai kemanapun dia pergi menjadi alat-Mu untuk menuntaskan amanat agung Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Berkati keluarganya, anak-anaknya, istrinya, demikian juga ayah ibunya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk bawa pulang berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga, serta terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Pentakosta ketiga ini. Dan engkau diberkati hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini.